Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Adila Naula Ramadini, Alvina Saskia Anggisa Putri, dan Adnin Intan Syalsabila. Nah, kita langsung saja ke pembahasan materi kita yang pertama, yaitu perusahaan dan industri. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang perusahaan. Sebelumnya, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang ditentukan oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Dalam mendirikan perusahaan ini, ada dua unsur pokok perusahaan yang harus kita penuhi. Contohnya, yang pertama, bentuk usaha. Nah, yang dimaksud dengan bentuk usaha ini adalah kita harus menentukan perusahaan apa yang akan kita buat terlebih dahulu untuk membangun sebuah perusahaan itu. Seperti CVK atau berbentuk PT atau berbentuk firma dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis usaha. Nah, jenis usaha ini sifatnya bermacam-macam sekali, banyak dan variatif. Kita pun juga harus menentukan jenis usaha apa yang harus kita buat sebelum kita membangun sebuah perusahaan itu. Seperti jenis usaha di bidang otomotifkah, atau di bidang konveksi, atau di bidang kuliner. Selanjutnya, bentuk-bentuk perusahaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan, yaitu bentuk badan usaha yang didirikan oleh satu orang sebagai pemilik sekaligus yang menjalankan usaha. Biasanya, usaha dalam perusahaan perseorangan dilakukan secara kecil-kecilan, dan ini pun modalnya hanya satu orang yang mendirikan perusahaan itu. Yang kedua, yaitu firma atau FA, yaitu badan yang didirikan dan dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama-sama. Ini pun modalnya ya juga dari dua orang yang mendirikan perusahaan itu, dua orang atau lebih itu. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV, yaitu sama seperti firma. CV kepemilikannya badan usaha ini dimiliki oleh dua orang atau lebih. Namun dalam CV ada sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa ikut terjun menjalankan usaha. Yang keempat, yaitu perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. Pemilik PT memiliki bagian kepemilikan sebesar saham yang dimilikinya. Yang kelima, yaitu perseroan terbatas terbuka atau PT TBK. Sama seperti PT perusahaan ini, namun saham perusahaan tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh publik. Nah, publik bisa membeli saham suatu perusahaan itu di bursa. Jadi sahamnya diperjualbelikan di bursa. Yang keenam, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh negara. Contohnya itu seperti Pertamina, PLN, KAI, BNI, dan Jasara Harja. Yang ketujuh, yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah itu. Contohnya, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota. Nah, yang kedelapan adalah koperasi, yaitu badan usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat dengan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi ini untuk kepentingan bersama anggotanya. Selanjutnya, kita mulai ke pembahasan materi tentang industri. Nah, industri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Sedangkan secara umum, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Nah, contohnya itu seperti industri makanan dan minuman, industri tembakau, industri tekstil, industri kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan tujuan didirikannya industri yaitu 1. Memperluas lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat, terutama bahan pangan, sandang, dan papan. 4. Menghasilkan devisa dengan cara mengekspor hasil industri atau menghemat devisa dengan cara membatasi impor. Nah, pembahasan materi kita selanjutnya yaitu tentang biaya produksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi itu? Oke, kita mulai pembahasannya dengan pengertian biaya produksi. Biaya produksi yaitu biaya dari semua pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Lalu, jenis-jenis dari biaya produksi, yang pertama adalah biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan. Ada biaya eksplisit dan juga ada biaya implisit. Arti dari biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar atas masukan. Perusahaan harus membayar biaya tersebut dengan uang. Contohnya, gaji pegawai, membeli bahan baku, membayar sewa. Lalu, biaya implisit adalah biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya atas masukan secara tunai. Biaya ini tidak memerlukan pembayaran secara tunai. Contohnya, biaya penyusutan barang modal. Yang kedua, jenis-jenis biaya produksi, yaitu menurut jangka waktunya. Ini terbagi dalam biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Tapi kita bahas dulu tentang biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Nah, karena ada itu sebagian dapat ditambah jumlahnya dan juga sebagian tidak dapat ditambah jumlahnya, biaya produksi jangka pendek terbagi lagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Tapi kita bahas dulu yang biaya tetap. Nah, biaya tetap ini disebut dalam istilah bahasa Inggrisnya yaitu fixed cost atau disingkat FC. Biaya yang tidak berubah berapapun jumlah barang yang diproduksi. Contohnya yaitu biaya sewa toko atau gedung. Nah, biaya tetap ini terdiri dari biaya tetap total, yang dalam istilah bahasa Inggrisnya total fixed cost atau TFC, yang merupakan biaya tetap keseluruhan atau jumlah biaya tetap totalnya yang kalian gunakan untuk memproduksi. Nah, selanjutnya yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Dengan rumus AFC sama dengan TFC dibagi Q. Q-nya di sini yaitu jumlah barang yang kalian produksi. Selanjutnya, biaya jangka pendek yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost disingkat dengan VC. Yaitu biaya yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi, contohnya biaya bahan baku. Lalu, biaya variabel ini terdiri dari biaya variabel total atau total variable cost, disingkat dengan TVC. Maksudnya TVC ini adalah jumlah keseluruhan dari biaya variabel itu. Lalu ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost, disingkat dengan AVC. Dengan rumusnya yaitu AVC sama dengan TVC dibagi dengan Q. Lalu ada biaya marginal atau marginal cost disingkat dengan MC, yaitu tambahan biaya karena menambah satu unit produksi. Dengan rumusnya yaitu MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Lalu ada biaya total atau total cost disingkat dengan TC. Biaya total ini adalah penjumlahan dari biaya variabel total ditambah dengan biaya tetap total. Dengan rumusnya, TC sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Lalu, jenis biaya produksi menurut jangka waktunya yang kedua yaitu biaya produksi jangka panjang. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa biaya total jangka panjang sama dengan perubahan biaya variabel jangka panjang.
Lalu, biaya produksi jangka panjang ini terdiri dari biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost, disingkat dengan LMC. Dengan rumusnya, LMC sama dengan delta LTC dibagi dengan delta Q. Lalu, ada biaya rata-rata jangka panjang, long run average cost atau LRAC. Dengan rumus, LRAC sama dengan LTC dibagi dengan Q. Selanjutnya, kita mulai pembahasan materi kita, yaitu tentang pasar. Nah, kita mulai dari pasar monopoli. Pengertian dari pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Nah, contoh-contoh dari pasar monopoli yaitu PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Kereta Api. Nah, selanjutnya masuk ke dalam ciri-ciri pasar monopoli. 1. Terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, dan modal yang sangat besar, dan lain-lain. Berikut adalah faktor terbentuknya pasar monopoli. Yang pertama, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan monopoli memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak bisa dicari dan dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli memiliki banyak dana. Dengan itulah mereka mampu menikmati skala perekonomian, bahkan hingga tingkatan tertinggi. Yang ketiga, perusahaan monopoli mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui undang-undang, sehingga praktek monopoli bisa bergerak leluasa. Nah, sekarang adalah macam-macam dari monopoli itu sendiri. Yang pertama, monopoli by law. Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli by nature. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alami karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Nah, pada pasar monopoli terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, mari kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pasar monopoli diantaranya 1. Sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi atau economies of scale, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga, dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Nah, sekarang tentang kekurangan pasar monopoli. Di antaranya, 1. Karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain, meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Dan yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen, karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang pasar. Yang kedua, yaitu pasar oligopoli. Nah, selanjutnya arti dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Contohnya yaitu seperti industri rokok, industri mobil,
otomobil, industri semen, jasa penerbangan, dan lain-lain. Nah, sedangkan itu ciri-ciri pasar oligopoli adalah yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10, dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk, telepon seluler dengan berbagai ragam teknologi dan tampilan dan lainnya. Jadi ini tuh maksudnya setiap merek barang itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda gitu. Yang ketiga, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis pasar oligopoli. Dimulai dari pasar oligopoli murni atau homogen, yaitu produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Lalu, pasar oligopoli terdiferensiasi. Ini adalah pasar yang mempunyai ciri-ciri produsennya tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Lalu, pasar oligopoli non-kolusi, yaitu produsen yang akan memainkan harga tetap dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Dan pasar oligopoli kolusi, yaitu kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Setelah itu ada juga nih kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, perang harga antar produsen sering terjadi. Yang kedua, produsen menggelontorkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Yang ketiga, pemborosan sumber daya ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita yang terakhir, pembahasan tentang pasar, yaitu pasar monopolistik. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitasnya, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Yang keempat, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Nah, contoh dari pasar monopolistik ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berbagai produk atau berbagai macam merek dari sampo, sabun, televisi, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Nah, seperti penerapannya pada produk air mineral. Itu dapat kita jumpai air mineral mempunyai berbagai merek yang ada, seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Prima, atau Nestle. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Nah, kita mulai dari kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jika produsen yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan utility-nya atau kepuasannya. Yang kedua, produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti atau tidak ada barriers to entry.
Yang ketiga, banyaknya inovasi yang dapat dilakukan, mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Dalam pasar monopolistik, beberapa perusahaan besar akan memiliki pangsa pasar yang dominan, bisa mencapai 30-40%. Kemudian, sisanya dipegang oleh banyak perusahaan-perusahaan kecil. Contohnya, pada pasar air mineral, kemasan di Indonesia didominasi oleh Aqua, hampir 90% pada tahun 2008. Kemudian, 10% sisanya dipegang oleh perusahaan lainnya. Karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Dan yang kedua, besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus produk lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Nah, akhirnya kita telah selesai membahas materi ini dan terima kasih kami ucapkan dari kelompok 4. Maaf jika ada kesalahan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.